Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita akan bicara sedikit soal sebuah keadaan di mana bagaimana seorang narsistik itu justru sering sekali merasa bahwa dirinya itu adalah seorang impen. Gini, ya, teman-teman tuh sering banget tanya sama saya bahwa, Abang, kalau seorang narsistik itu ngelihat video-video tentang edukasi seorang narsistik, apa yang mereka rasakan? Apakah mereka merasa tersindir? Apakah mereka akan sadar atau tidak? Karena saya sering memposting video edukasi tentang narsistik, gitu ya, dengan harapan mereka akan menyadari bahwa mereka itu adalah seorang narsistik dan kemudian malu dan kemudian merubah diri. Itu yang kalian pikirkan. Saya sudah bilang kepada teman-teman semua bahwa kalau seorang narsistik itu, ketika mereka melihat video tentang edukasi narsistik, mereka akan menganggap dirinya adalah seorang korban. Mereka akan merasa bahwa, oh iya, ini yang terjadi kepada saya. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah diri mereka, tetapi mereka merasa bahwa orang lain memperlakukan mereka, dan mereka itu adalah korban. Nah, kita bicara sedikit tentang bagaimana, kalian pernah nggak sih ketemu seorang narsistik tuh yang kalian tahu gitu, bahwa dia itu adalah seorang narsistik. Kalian tahu dalam tanda kutip ini orang memang benar-benar jahat gitu. Tapi dia itu berkata kepada kalian dengan sangat yakin bahwa kalian tahu nggak, saya ini orang yang sangat baik loh gitu. Dan mereka juga berkata kepada kalian bahwa saya tuh memberikan ini kepada ini, saya tuh menyumbang ini, saya tuh aktif dalam kegiatan ini dan ini gitu ya. Seolah-olah mereka tuh sangat percaya diri, dan mereka memang benar-benar percaya gitu bahwa mereka itu adalah seorang impen atau orang yang sangat penuh dengan empati. Ini bikin kalian tuh bingung. Kalian ngerasa bahwa ini orang salah, ini orang nggak bener, ini orang nggak baik, dan sifat narsisnya itu bener-bener kentara. Tapi kok dia bisa nggak sadar akan hal tersebut? Dan kadang itu ya, bikin kalian tuh malah bingung. Apakah kalian yang salah menilai? Dan kalian berpikir, atau jangan-jangan yang jahat tuh saya? Soalnya dia ini di image-nya di depan banyak orang itu benar-benar bagus. Mereka aktif di kegiatan sosial, benar-benar membagikan banyak hal kepada orang lain gitu. Sedangkan kalian mungkin bukan tipe orang yang melakukan hal-hal tersebut. Dan kalian berpikir bagaimana mungkin ini bisa terjadi, dan bagaimana sih seorang narsis itu dalam pikiran mereka, kok mereka bisa ngerasa bahwa diri mereka itu adalah seorang impen atau seseorang yang penuh empati. Hari ini kita bahas sedikit tentang ini, supaya kalian mengerti apa sih yang dirasakan oleh seorang narsistik, dan mengapa mereka bisa sangat yakin bahwa mereka ada seorang impen. Oke, kalian ingat ya teman-teman, salah satu hal yang paling mendasar dari seorang narsistik itu adalah bahwa mereka itu selalu melihat keluar. Seorang narsistik itu kan tidak mau melakukan yang namanya self-reflection. Mereka tidak pernah melihat ke dalam. Dalam setiap keadaan dalam kehidupan mereka, kejadian buruk yang terjadi, mereka itu selalu melihat keluar, tidak melihat ke dalam. Sebenarnya, ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri untuk melindungi ego mereka yang rapuh. Jadi sebenarnya, ketika seorang narsistik itu selalu menyalahkan eksternal, itu sebenarnya adalah sebuah cara mereka untuk denial. Karena kalau mereka melihat ke dalam, mereka itu akan menemukan gitu bahwa mereka itu adalah pribadi yang rapuh, dan mereka itu adalah pribadi-pribadi yang dalam tanda kutip ya benar-benar jahat. Jadi mereka harus bikin mekanisme pertahanan diri untuk denial hal tersebut. Itulah kenapa mereka selalu tidak mau melakukan self-reflection. Intinya adalah seorang narsistik itu secara konsisten selalu membohongin diri mereka sendiri bahwa mereka itu tidak pernah melakukan hal yang jahat. Ketika dia melakukan sebuah hal yang berdampak negatif terhadap orang lain, dia akan menutup mata dari hal tersebut. Dan ketika dampak negatif itu terjadi, dia akan mencari pihak luar untuk disalahkan. Nah, sekarang kita bicara soal empati. Intinya adalah, empati itu adalah sebuah kemampuan dan keinginan untuk peduli tentang apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan kemudian menyesuaikan tindakan kita dengan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Mudahnya begini, ketika kamu bertemu seseorang yang mungkin lagi sedih atau punya masalah, kamu kemudian akan menyesuaikan tindakan kamu berdasarkan kondisi orang tersebut.
Kalau kamu punya empati, kamu akan berusaha mengerti kesedihan orang tersebut dan kemudian tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat ofensif ataupun melakukan sesuatu yang tidak mentolerir kesedihan orang tersebut. Itu ketika kamu punya empati. Hal lain misalnya, kita tidak akan asal bicara ketika kita bertemu orang lain karena kita memikirkan perasaan orang tersebut. Ketika orang lain misalnya punya masalah, kita tidak akan asal menghakimi karena kita mencoba memasang sudut pandang yang sama dengan yang dirasakan oleh orang tersebut. Kita akan menyesuaikan bahasa tubuh kita berkaitan dengan kondisi orang tersebut. Ketika kita bertemu orang lain yang punya masalah, ketika kita punya empati, kita akan berusaha membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Nah, empati juga membuat kamu menjadi lebih waspada atau aware tentang dampak apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Seseorang yang punya empati akan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau berpotensi menyakitkan orang lain. Nah, kembali ke pembahasan tadi, bagaimana mungkin seorang narsisis bisa meyakini bahwa dia adalah seorang empath atau seseorang yang penuh dengan empati dan dia sangat mempercayai hal tersebut. Ini bisa terjadi karena, pertama, ingat, seorang narsisis itu kan punya realitas sendiri. Mereka itu punya realitas sendiri yang mereka yakini bahwa itu benar. Realita apa? Bahwa mereka itu lebih daripada orang lain. Mereka itu lebih dalam segala hal dari orang lain. Dan salah satu lebihnya mereka itu adalah mereka itu lebih baik dari orang lain. Mereka percaya bahwa mereka itu lebih punya empati dari orang lain. Dan mereka mempercayai realita tersebut. Tapi ingat, hanya karena mereka mempercayai hal tersebut, bukan berarti itu adalah sebuah kebenaran. Seorang narsisis tahu bahwa empati itu sebuah hal yang bagus. Dan bersikap seolah-olah kamu punya empati itu adalah sebuah hal yang akan berguna bagi mereka. Tetapi melakukan hal-hal yang seolah-olah dilakukan oleh orang yang punya empati tidak berarti bahwa mereka punya empati, atau bukan berarti mereka bisa menumbuhkan rasa empati tersebut. Kalian tahu perbedaan mendasarnya adalah ketika seseorang yang benar-benar punya empati, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan seorang narsisis, ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya mencerminkan kemurahan hati, di balik itu mereka punya motif. Motifnya apa? Ya sesuatu yang berguna bagi mereka. Misal, memberikan sesuatu tetapi dengan syarat mereka harus dipuja-puja. Ketika seorang empath akan memberikan sesuatu untuk kepentingan orang tersebut, seorang narsisis memberikan sesuatu untuk kepentingan dirinya dia. Asas kebaikan dari seorang narsisis itu adalah memanfaatkan sebuah kebaikan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi, ingat sekali lagi, perbedaan mendasarnya adalah seorang empath ketika dia melakukan sebuah tindakan kebaikan, dia tidak mengharapkan sesuatu, tetapi dia mengharapkan sebuah hal yang baik terjadi untuk orang yang dia berikan kebaikan tersebut. Seorang narsisis ketika dia melakukan sebuah kebaikan dalam tanda kutip, yang dia harapkan adalah sebuah timbal balik untuk diri dia. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian bertemu dengan seorang narsisis seperti ini yang selalu mengklaim bahwa dirinya adalah seorang empath dan kalian bingung dengan hal tersebut? Teman-teman, biasanya feeling kalian kemudian akan mengingatkan kalian. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak sinkron dengan apa yang dia katakan, kalian mungkin akan melihat track recordnya dia, dan mungkin kalian akan butuh waktu yang mungkin tidak sebentar untuk mengenali hal tersebut. Tetapi kalian mungkin akan melihat dari hal-hal kecil, dari keseharian dia yang mencerminkan siapa diri dia yang sebenarnya. Ketika misalnya dia mengklaim bahwa dirinya adalah seseorang yang penuh dengan empati dan mengatakan apa yang dia lakukan kepada orang lain, tetapi tindakan-tindakan dia dalam keseharian dia tidak mencerminkan akan hal tersebut, kalian mungkin akan memperhatikan hal tersebut tanpa kalian sadari. Kalian akan melihat bagaimana dia misalnya
mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain, atau ketika kalian melihat bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan buruk, dan dia tidak peduli akan hal tersebut, maka artinya kalian akan mengetahui bahwa sebenarnya dia kekurangan empati atau tidak punya empati sama sekali. Terkadang kalian harus mempercayai intuisi kalian tersebut. Dan ingat satu hal, kemurahan hati dan empati itu dua hal yang berbeda. Empati itu adalah kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan membuat kita menyesuaikan tindakan kita dengan keadaan orang tersebut. Sedangkan kemurahan hati atau generosity itu adalah sebuah tindakan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain ataupun berbagi sesuatu yang kita punya. Melakukan tindakan-tindakan kemurahan hati belum tentu mencerminkan bahwa seseorang punya empati. Karena sekali lagi, itu tergantung dari motif dari tindakan yang dia lakukan tersebut. Seorang empath akan melakukan sebuah tindakan kemurahan hati tanpa mengharapkan apapun untuk dirinya dia, dan hanya mengharapkan kebaikan untuk orang yang dia berikan tersebut. Sedangkan seorang narsisis melakukan sebuah tindakan kemurahan hati tetapi ingin mendapatkan sesuatu untuk keuntungan dirinya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.